Halo semua, kembali lagi di channel Meteorologi. Di video kali ini kita akan mengulas layanan cloud computing yang bagus ya, alternatif daripada Vultr dan DigitalOcean, dan ini update-nya cukup bagus. Namanya itu UpCloud. Nah, di UpCloud ini sekarang lagi ada promo ya, free credit 100 euro. 100 euro itu sekitar 1,6 atau 1,7 juta ya. Cuman dengan catatan free credit ini bisa teman-teman nikmati selama 30 hari. Tapi kalau teman-teman mau free credit ini tidak hilang, artinya bisa digunakan sampai berapa lama pun gitu. Nah, teman-teman harus top up sebesar 10 euro. Ini contohnya kami top up ya sebesar 10 euro. Ini tanggal 24 November kami top up deposit 10 euro, maka saldo 100 euro ini, 100 euro di free credit ini tidak akan hilang dari akun kami. Jadi kami bisa gunakan gratis saldo 1,6 jutanya sampai kapanpun gitu. Jadi saran saya teman-teman nanti kalau mau yang ambil juga, nanti daftar aja, linknya ada di deskripsi. Teman-teman langsung registrasi lalu top up 10 euro supaya akun free saldonya tidak hilang ya, 100 euronya. Mereka pakai euro ya, bukan pakai dolar, jadi lebih besar lah nilai tukarnya kalau dengan rupiah. Oke, kita akan coba login ya. Di UpCloud ini ada kelebihan ya dibandingkan dengan lain, dia bisa scale up dan juga bisa scale down. Jadi kita bisa resize plan-nya itu dan juga kita bisa turunkan plan-nya itu. Jadi sangat menarik. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil login di UpCloud, yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat SSH key, karena mereka tidak allow password lagi untuk login ke VPS-nya. Jadi kita harus bikin SSH key. Jadi teman-teman klik di menu sebelah kanan ini, pilih account. Di sini ada tab SSH key. Nah, teman-teman bisa add new misalnya. Kalau belum punya, add new. Di sini kan saya sudah punya ya. Tapi kalau belum punya, teman-teman bisa add new. Di sini teman-teman bikin aja namanya misalnya laptop. Nah, SSH key ini teman-teman bisa generate dengan menggunakan aplikasi namanya PuttyGen. Nanti teman-teman install aja PuttyGen. Nah, nanti tampilan seperti ini, PuttyKey Generator. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah di bagian type of key to generate. Di sini ada RSA, DSH, sampai dengan SSH 1 RSA ya. Kita pilih yang RSH di sini, yang RSA. Lalu teman-teman klik tombol generate. Di sini ada tombol generate, teman-teman klik tombol generate. Pada saat generate ini kan ada loading nih. Nah, supaya loading cepat, mouse-nya teman-teman putar-putarin nih. Di arah sini teman-teman putar-putarin biar cepat ya. Nah, di sini udah berhasil ya di generate SSH key-nya. Kita copy aja nih. Dari sini kita copy semua. Kita copy, klik kanan copy. Lalu kita buka lagi di UpCloud-nya, kita paste. Nah, pastikan tidak ada spasi berlebih ya. Oke, lalu kita klik save the SSH key. Nah, SSH key yang ada di sini di PuttyKey Generator ini teman-teman save yang private key-nya, karena nanti teman-teman bisa gunakan private key-nya ini di aplikasi lain seperti Mob Extreme gitu. Kita pilih yes. Teman-teman bikin aja nih UpCloud laptop misalnya. Lalu save. Nah, sampai dengan saat ini kita udah berhasil ya bikin SSH key dengan nama laptop. Nah, selanjutnya kita membuat VPS. Kita klik menu server di sebelah kiri ini. Lalu kita klik deploy server. Nah, di sini lokasinya banyak ya. Tapi kalau teman-teman itu pengunjung websitenya itu banyak dari Indonesia, maka teman-teman pilih yang Singapura aja karena lebih cepat. Harganya di sini ada dibagi 3 plan, ada general purpose, high CPU, dan high memory. Nah, kalau teman-teman itu mendeploy database, teman-teman pilih yang high memory. Nah, kalau di sini teman-teman ini butuh untuk website yang bertraffic tinggi, seperti e-commerce misalnya, teman-teman bisa pilih yang high CPU. Kalau general purpose ini untuk aplikasi yang general. Misalnya aplikasi teman-teman itu baru di deploy, baru di launching lah, penggunanya tidak banyak, katakanlah di bawah 1000, maka teman-teman bisa pakai yang general purpose. Nah, di sini ada yang 7 euro, 13 euro, 26 euro. Nah, kita coba deploy yang 7 euro ya. Nanti kita akan coba scale up juga plan-nya ke 13 euro. Nah, ini yang 7 euronya. Storage-nya teman-teman bisa naikkan ya sampai dengan 320 kalau nggak salah. Ini sampai 300-an. Next IO apps. Ini kalau kita mau nambahin storage lagi ya, kita bisa naikkan nih sampai 4 tera storage tambahannya. Jadi udah cukup gede lah.
Nah, karena kita pakai storage bawaan jadi dia 25 GB ya, karena dia di lock sesuai dengan plan-nya yang di sini, 25 GB storage. Oke, memorinya 1 GB. Nah, di sini automatic backupnya untuk plan terendah ini gratis ya, teman-teman bisa aktifkan day plan backupnya itu 0 euro. Jadi dia di backup lah VPS kita ini setiap harinya. Dan kita tidak dikenakan biaya apapun. Untuk operating sistemnya kita bisa pilih yang ada di sini ya. Sini ada Ubuntu Server. Nanti kalau teman-teman mau deploy MikroTik bisa dibikin di custom image-nya. Oke, Ubuntu Server. Dan ini bisa ya untuk tunneling ya, jadi nggak ada masalah teman-teman itu mau bikin tunnel VPN di sini boleh juga. Nah, kita bisa pilih laptop di sini. Saya juga udah punya apa ya SSH satu lagi namanya Huawei. Saya centang aja. Lalu kita klik deploy di sini. Oke. Untuk proses deploy-nya dia tidak terlalu lama ya. Mirip-mirip dengan ketika teman-teman deploy VPS di DigitalOcean dan Vultr. Selain ada VPS di sini sebagian ada cloud server ya, di sini ada storage juga, ada object storage juga, ada load balancer juga, ada database ya. Nah, database management ini kalau teman-teman itu nggak mau ribet misalnya mengelola server database seperti MySQL, Postgres, Redis dan lain-lain, itu teman-teman bisa pakai aja nih manage database dari Upcloud. Nah, jadi teman-teman nggak perlu repot lagi maintain database-nya, semua backupnya dan lain-lain itu udah di handle sama Upcloud-nya. Tapi saran saya kalau teman-teman itu menggunakan manage database ini, walaupun udah di backup oleh Upcloud, teman-teman wajib juga backup secara mandiri supaya aplikasi kita itu kita punya kuasa penuh terhadap aplikasi kita gitu. Karena nanti kalau ketika backup dari Upcloud-nya ada masalah, tidak bisa direstore ataupun korup, teman-teman itu tidak panik gitu. Kan nggak lucu kalau bisnis kita tutup gara-gara database customernya hilang gitu kan. Itu bisa repot banget tuh. Sini ada juga load balancer ya. Untuk yang di cloud provider lokal memang jarang ya yang selengkap seperti yang di luar negeri seperti Upcloud, Vultr, DigitalOcean itu udah sangat lengkap. Jadi saran saya teman-teman itu kalau bisa coba deh layanan cloud provider luar negeri supaya teman-teman tuh tahu bedanya gimana. Oke, sini kita udah berhasil ya, kita buat yang ini. Kita akan coba login ke VPS ini. Di sini kita pilih tab network ya untuk melihat IP-nya. Nah, di sini ada public FTP4, kita copy yang ini. Kita copy, lalu kita buka mob extern. Moba extern ini udah lengkap banget ya fiturnya, jadi saya sangat suka lah dengan aplikasi ini. Klik menu session di sini, lalu pilih SSH. Kita masuk di sini IP-nya, spesifikasi username-nya kita masukin root, advance SSH key-nya di sini use private key, lalu teman-teman pilih SSH key yang tadi kita generate ya. SSH key tadi kita generate, namanya laptop Upcloud tadi ya. Lalu kita simpan ke mana tadi? Kita pakai yang ini ya, Upcloud. Oke. Nah, ini kita udah berhasil login ya ke Upcloud-nya. Kita akan benchmark aja langsung ya. Benchmark. Kita copy yang ini, copy. Lalu kita paste yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya CPU modelnya itu dia menggunakan AMD. CPU core-nya itu 2,8. Karena ini yang reguler ya, kalau teman-teman mau yang di atas 3 GHz CPU clock-nya itu teman-teman pakai yang high CPU-nya. Lokasinya Singapura ya, udah sesuai dengan yang kita beli. Memorinya kita dapat 1 GB. Nah, untuk speed IO-nya itu 422 megabit per second ya, jadi lumayan oke lah ya. Nanti kita akan coba upgrade ya, upgrade ke plan yang di atasnya. Untuk speed testnya kita dapat untuk yang speed test ini kita dapat 9 GHz ya. Jadi ini 992 Mbps ya, bukan 9 GHz, 992 Mbps dan downloadnya itu 954 Mbps. Latensinya 0,43 milisecond dan menurut saya ini sudah sangat bagus ya. Latensinya sangat kecil. Oke, untuk uplink ke luar negerinya juga bagus ya, sampai ke Los Angeles. Jadi kalau teman-teman tuh websitenya dikunjungi dari luar negeri juga
ya memang agak lambat tapi nggak terlalu lah gitu, karena jaringannya cukup bagus. Nah kita akan coba ya, kita coba upgrade ini resize-nya plan-nya. Kita coba yang ke 13 euronya. Kita save sync. The file system has to be increased manually when upgrade. Your server has been updated to new plan, kata dia. Kita coba. Nah di sini ya udah langsung terupgrade ya. Udah memorinya tadi kan 1 GB, sekarang udah pakai yang 2 GB. CPU core-nya masih sama 2,8 ya. Untuk kecepatan I/O-nya masih 404 juga. Kalau kita bandingkan dengan yang filter yang high frekuensi ya, memang filter high frekuensi itu lebih cepat lah, lebih bagus gitu. Tapi kalau teman-teman tuh mau manfaatin ini Black Friday promonya dari Upload, saya rasa nggak ada masalah juga gitu, karena kita dapat free saldo 1,6 atau 1,7 juta. Kita cukup bayar sekitar 170.000 aja gitu. Jadi kalau 10 euro berapa rupiah gitu kan 170.000. Kita kasih uploadnya uang 170.000, kita dapat 1,7 juta. Jadi kita untung ratusan kali lah gitu. Jadi saran saya kalau teman-teman itu butuh VPS, nggak ada salahnya teman-teman manfaatin ya promo Black Friday kali ini. Dan jangan lupa supaya saldonya nggak hilang, teman-teman itu deposit 10 euro. Oke, demikian video mengenai upload ya. Dari kesimpulan saya, performanya cukup bagus dan ya nggak mengecewakan lah ya. Latensinya juga bagus dan proses semua kalau ketika kita upgrade dan lain-lain itu juga sangat cepat. Dan pastinya di sini kita dapat free backup. Nah itu yang tidak ada di tempat lainnya. Dan juga nanti kalau teman-teman mau scale down, misalnya mau turunin speknya itu bisa juga. Tapi caranya teman-teman harus shutdown. Jadi kalau kita mau turunkan speknya, kita harus matikan matikan servernya, baru kita ganti plannya. Oke, ini servernya udah mati ya. Nah, untuk kita misalnya kita mau turunin nih speknya, misalnya dari 1 CPU ke 2 GB, kita mau turunin ke spek ke plan yang paling rendah. Teman-teman tinggal klik aja nih reset server plan. Lalu teman-teman pilih yang 7 euro tadi, yang paling rendah ya. Lalu kita klik save change. Nah, dia langsung nurunkan speknya, lalu kita start. Nah, ini yang jarang ada ya di layanan cloud provider lain, dimana ketika kita sudah naikkan size-nya, kita bisa juga turunkan lagi size-nya. Nah, ini sangat menarik yang ada di upload ini. Teman-teman bisa juga di sini ada fitur konsol, teman-teman bisa lihat juga nanti kalau servernya sudah selesai running. Teman-teman bisa lihat di new console. Jadi teman-teman tidak perlu pakai aplikasi SSH untuk melogin ke servernya. Jadi untuk kerjaan-kerjaan yang ringan-ringan ya. Misalnya mau cek nih berapa kapasitas harddisk yang tersisa gitu. Teman-teman bisa buka aja di sini langsung. Oke, ini server udah running ya. Kita cek ya apakah sudah sesuai speknya, udah turun. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di bagian memori udah turun ke yang 1 GB. Jadi kalau teman-teman pakai upload, teman-teman bisa scale up dan juga bisa scale down plan VPS-nya. Nanti kami akan bikin juga ya full tutorial mengenai upload ini. Jadi kita akan bahas secara lebih dalam lagi mengenai storage, object storage, database, load balancer dan lain-lain. Oke, demikian videonya. Nanti teman-teman yang mau dapat free credit 100 euro dari upload, langsung aja daftar dari link yang ada di deskripsi. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai upload, tulis saya kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi.